Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam, pertanyaan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam dalam sholat sering kali muncul. Pemilihan imam dalam sholat memiliki kriteria tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran agama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang beberapa aspek tertentu, terdapat prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam dalam sholat. Orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat adalah orang yang paling mengetahui hukum sholat dan hafal Al-Quran. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'alamuhum bis sunnah." Hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan terhadap kitabullah. Jika bacaannya sama, maka yang paling berhak adalah orang yang paling mengetahui sunnah. Yang dimaksud orang yang paling baik bacaannya bukan yang paling bagus bacaannya. Akan tetapi maksudnya adalah orang yang hafal Al-Quran. Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Amr bin Salamah. Ia berkata, "Aku adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Seakan-akan telah menetap dalam dadaku. Maka ketika terjadi penaklukan Mekah, orang-orang bersegera masuk Islam dan ayahku juga bersegera bersama kaumnya masuk Islam. Ketika dia datang, dia berkata, 'Saya baru datang kepada kalian setelah bertemu Nabi.' Maka beliau berkata, 'Sholatlah kalian sholat ini ketika ini dan sholatlah ini pada waktu ini.' Ketika telah hadir waktu sholat, hendaknya salah satu di antara kalian ada yang azan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya." Maka setelah mereka melihat, mereka tidak mendapatkan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an selain dari diriku. Ketika dalam perjalanan, maka mereka mengajukan diriku di antara mereka, padahal usiaku waktu itu berumur 6 atau 7 tahun. Sobat Quran, yang menjadi imam harus orang yang mengetahui tentang hukum sholat. Karena terkadang tiba-tiba ada permasalahan seperti batal wudhu atau kurang jumlah rakaat. Maka jika dia tidak menguasai hukum sholat, maka langkahnya tidak tepat, terjerumus dalam kekeliruan atau lainnya, sehingga sholatnya keliru dan membuat sholat makmumnya berkurang nilainya atau bahkan dapat menyebabkan batal sholat. Hadis tadi dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk lebih mengedepankan orang yang lebih paham fikih. Imam An-Nawawi mengatakan, Malik, Syafi'i, dan para sahabatnya mengatakan, orang yang lebih paham fikih lebih didahulukan dibandingkan orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Karena kebutuhan akan bacaan itu dapat diperkirakan, sementara kebutuhan terhadap fikih tidak dapat diperkirakan. Terkadang tiba-tiba ada permasalahan dalam sholat yang tidak mampu diatasi kecuali oleh orang yang memahami fikih. Mereka mengatakan, oleh karena itu Nabi mengedepankan Abu Bakar dalam sholat dibandingkan dengan sahabat lainnya. Padahal Nabi telah menetapkan bahwa sahabat yang lainnya itu lebih baik hafalan Al-Qur'annya. Adapun terkait dengan hadis yang dimaksud, mereka menjawab bahwa maksud dari lafaz yang paling baik bacaannya itu dahulu adalah orang yang lebih paham tentang fikih. Akan tetapi adanya redaksi yang mengatakan kalau bacaan mereka sama, maka yang menjadi imam adalah yang lebih paham tentang sunnah.
Ini merupakan dalil bahwa yang lebih bagus hafalannya didahulukan sebagai imam secara mutlak. Maka pendapat An-Nawawi ini meskipun berbeda dengan imamnya yaitu Asy-Syafi'i dalam hal memberikan kesimpulan dari hadis memiliki bobot tersendiri. Karena di kalangan para sahabat tidak ada mereka yang bagus hafalannya kecuali mereka juga memahami hukum syariat dengan baik, tidak sebagaimana kondisi banyak orang di zaman kita sekarang ini. Ibnu Qudamah mengatakan, kalau salah satu di antara keduanya itu lebih memahami fikih sholat, sementara yang lainnya lebih memahami fikih selain sholat, maka dahulukanlah yang lebih paham tentang sholat. Nah, sobat Quran yang dimuliakan Allah, demikianlah pembahasan singkat kita kali ini tentang siapa yang berhak menjadi imam atau kriteria menjadi seorang imam dalam sholat jamaah. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan dan juga bisa membuat kita semuanya sama-sama paham tentang bagaimana seharusnya seorang imam dalam sholat tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.